Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan kembali pembelajaran kita masih dalam persamaan lingkaran. Kemarin kita sudah membahas persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Jadi kita sudah membahas apa itu lingkaran secara definisi, kemudian unsur-unsur daripada lingkaran, kemudian kita sudah belajar bagaimana menentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Kita lanjutkan bagaimana menentukan persamaan lingkaran jari-jari titik pusat kalau persamaannya dalam bentuk berpusat di A, B, lalu pada persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Sekarang kita akan masuk kepada persamaan lingkaran yang memiliki kriteria tertentu. Artinya di luar yang sudah kita pelajari. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran sebenarnya kita hanya membutuhkan pusatnya dan jari-jarinya. Tetapi tidak semua soal itu lengkap kedua-duanya. Artinya lengkap ada jari-jari, ada pusat. Nah, yang akan kita bahas adalah beberapa kriteria atau pola yang biasanya berkaitan dengan menyusun persamaan lingkaran. Yang pertama itu kalau seandainya diketahui lingkaran, misalnya ya ini ya. Yang pertama, poin pertama, diketahui pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu di A, B. Ya, dan lingkaran, simbol lingkaran ya, titik tengah, itu menyinggung sumbu-sumbu. Nah, ini ya. Ada kata-kata menyinggung sumbu-sumbu. Nah, sumbu-sumbu apa ini maksudnya ya? Sumbu-sumbu. Yang pertama, jika lingkaran menyinggung sumbu X. Jadi yang pertama, lingkaran menyinggung sumbu X. Yang kedua, tentu adalah lingkaran menyinggung sumbu Y. Baik. Apa sih maksudnya begitu ya? Sekarang kita perhatikan pada gambar. Kalau seandainya coba jelaskan dulu tentang sumbu ya. Sumbu itu maksudnya adalah kartesian ya. Di mana ada sumbu X, ada sumbu Y, itu maksudnya ya. Sumbu X ini sering disebut sebagai absis, Y itu adalah ordinat. Lalu bagaimana ketika kita disuruh menentukan persamaan lingkaran, tapi yang diketahui hanya pusat, yaitu A, B, dan menyinggung sumbu. Di antaranya menyinggung sumbu X saja atau sumbu Y saja. Gitu ya. Ini kita kasih ala ya. Berarti apa yang kurang di situ? Yang kurang adalah tidak diketahuinya jari-jari. Kan soal persamaan lingkaran ini akan mudah kalau diketahui jari-jari dan pusatnya. Mudah menentukan persamaannya. Nah, dalam kondisi ini A, B misalnya di mana gitu ya. Jadi misalkan A, B-nya di sini misalkan. Katakanlah begini di sini. Nah. A gitu, titik situ. A-nya di sini. A, lalu B-nya di sini misalkan ya. Merah. Nah, B-nya di sini. Nah, ini titik pusat A, B, begitu ya. Sekarang ini menyinggung sumbu X misalnya. Ya, menyinggung itu berarti hanya menyentuh, tidak memotong, namanya nyinggung, sakit gitu ya. Nanti kita akan bahas itu di persamaan garis singgung.
Jadi kira-kira beginilah, kalau menyinggung sumbu X, maka gambarnya kira-kira begini. Kira-kira ya. Kira-kira. Jadi tidak boleh gambar kalau tanpa tanpa jangka ya, tapi karena tidak memungkinkan. Nah, jadi kira-kira menyinggung sumbu X itu di sini. Nah, begitu. Menyinggung itu apa? Tipis-tipis ya. Jadi kita buat dulu. Jadi menyinggung. Nah, misalkan di sini. Menyinggung. Nah, ini lingkarannya. Nah, menyinggung sumbu X itu di sini. Nah, X-nya di sini. Nah, anggaplah ini ya. Sekali lagi lah ya. Coba kita coba lagi gambar sekali lagi. Kita buat yang bagus. Kita coba gambar yang bagus. Kalau ini lingkaran. Nah, ini A di sini. Ini A. Lalu di sini B. Nah, menyinggung itu di sini. Ini sumbu X. Nah, gitu ya. Yang ini sumbu Y. Nah, gitu ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini menyinggung sumbu X maksudnya gitu ya. Menyinggung sumbu X. Nah, jadi B-nya di sini. Nah, ini B. Nah, inilah yang disebut sebagai ini titik pusatnya, titik pusat tadi, titik pusatnya adalah A, B. Ya, A, B. Maksudnya A, B ini kalau misalkan ini 4, boleh ya. Di sini 3 boleh. Nah, itu maksudnya. Nah, ini dia menyinggung sumbu X. Sementara kita disuruh menentukan jari-jari posisinya. Jari-jarinya berapa kalau begitu? Ya kan? Karena yang tidak diketahui kalau seandainya titik pusatnya A, B menyinggung sumbu itu kan hanya jari-jari. Nah, dalam hal ini kalau kita gambarkan berapa jari-jarinya? Yang mana yang kita perhatikan? Nah, jari-jari itu kan yang ini. Ya. Yang ini jari-jari itu. Nah, berapa jari-jari? Kita misalkan tadi kan B. Oh, berarti jari-jarinya itu adalah B. Nah, jari-jarinya itu adalah BR-nya itu adalah sama dengan B. Kalau kita misalkan 3 berarti jari-jarinya 3. Nah, berarti yang ini sumbu X-nya berapa berarti? Gitu ya. Jadi kalau dia menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya adalah 3. Berarti si R itu di dalam hal ini berarti maka jari-jarinya adalah 3 adalah B. Sebaliknya kalau dia menyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya adalah A. Nih kita gambar misalnya ya. Ini. Nah, begitu. Sekarang menyinggung sumbu Y. Nah, berarti di sini. Misalnya ya. Enggak kena. Gitu ya. Misalkan titik pusatnya A, B-nya di sini. Ini A, misalkan ini B. Nah, berapa jari-jarinya? Nah, jari-jarinya yang kita perhatikan adalah yang ini. Ya, jari-jarinya adalah yang ini, ya.
dari sini ke sini tuh jari-jari. Nah, berapa ini? Ini kan sepanjang A. Oh, berarti R-nya adalah A. Jadi kalau menyinggung sumbu X, jari-jarinya adalah B. Kalau menyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya A. Sekarang kita ganti, misalkan kita asumsikan. Nah, ini misalnya. Nah, misalkan di sini adalah tadi kita gunakan angka di mana yang ini 4, yang ini 3. Oh, berarti jari-jari kami adalah 3. Kalau di sini misalkan A-nya adalah 3, di sini misalnya B-nya sama dengan 5, berarti jari-jarinya adalah 3. Berarti ini panjangnya 3 karena dihitung dari sini kan? Nah, begitu ya. Nah, kalau begitu ketahuan setiap nanti kamu ketemu dengan soal yang menyatakan diketahui titik pusatnya, dia menyinggung, maka kamu bisa menentukan jari-jari. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah titik pusat pada lingkaran yang menyinggung sumbu-sumbu itu berlaku untuk titik pusatnya 0,0? Tidak berlaku. Kenapa tidak laku? Karena kalau dia titiknya 0,0 titik pusatnya, ini 0,0 kan? Kan gambarnya begini. Tidak mungkin menyinggung sumbu X, tidak mungkin menyinggung sumbu Y. Dia pasti memotong. Maka itulah disebut judulnya adalah kriteria tertentu. Artinya hanya berlaku pada kasus ini, tidak terjadi pada kasus yang lain. Jadi yang menyinggung sumbu-sumbu ini hanya apabila pusatnya itu adalah A, B, bukan 0,0. Karena 0,0 tidak mungkin menyebabkan lingkaran menyinggung sumbu X atau sumbu Y. Ini namanya memotong. Jadi menyinggung itu tipis di sini ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini menyinggung namanya. Kalau dia begini namanya memotong. Nah, begitu ya. Jadi hanya terjadi pada kasus kalau titik pusatnya adalah A, B, bukan 0,0. Nah, apakah kalau kita menjawab soal itu selalu digambar? Tidak perlu. Ini hanya untuk membuktikan bahwa ketika nanti menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya adalah B. Kalau menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya adalah A. Mudah ingatnya, setiap X nanti berpasangan dengan Y. Kalau diketahui X, maka nanti pasangannya Y. Siapa Y-nya? Kan B. Begitu ya. Nah, selain itu ya tinggal ganti baik. Kalau X adalah B, maka Y adalah A. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Ini kita hapus ya. Kita hapus, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal tidak meminta kita untuk menggambar. Kalau digambar dulu nanti waktunya panjang. Sekarang misalnya contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusat misalkan 2,5 menyinggung sumbu X. Nah, gitu ya. Kita sudah tahu kalau menyinggung sumbu X berarti kita harus mencari dulu jari-jari. Kenapa? Karena rumus untuk menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 2,5 itu kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita sudah punya A, sudah punya B. Tinggal dimasukkan. X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan, nah, R kuadratnya yang belum diketahui. Nah, tapi kita sudah tahu kalaulah dia menyinggung sumbu X, maka yang kita perhatikan adalah jari-jarinya adalah B. B-nya 5, ya sudah diganti baik. Jadi R kuadratnya ini diganti dengan B. Siapa B-nya? B-nya adalah 5. Oh, berarti ini adalah, kalau kita gantikan, ini jadinya B kuadrat. Nah, sekarang X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan B-nya berapa tadi? B-nya 5. 5 kuadrat kan? Oh, berarti ini X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Tanpa perlu menggambar. Apakah ini sudah selesai, Pak? Bisa selesai, bisa belum. Kalaulah dia minta dalam bentuk umum, maka ini diselesaikan sama seperti kemarin.
Dilanjutkan, X min 2 kuadrat ini kan berarti X min 2 kali X min 2, lalu ditambah Y min 5 dikali dengan Y min 5. Ya. Nah, sekarang kita jabarkan. Nah, berarti X min 2 kali X min 2 itu kan X kuadrat min 2X min 2X plus 4. Ditambah dengan Y kuadrat min 5Y min 5Y plus 25 sama dengan 25. Lalu ini diselesaikan X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 10Y plus 25 min 25 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X plus kita kelompokkan dulu ya. Yang punya pangkat dekatkan Y kuadrat min 4X min 10Y. Ini habis 25 kurang 25 tinggal plus 4 sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. Gampang ya. Jadi cukup diingat bahwa kalau dia menyinggung sumbu X, jadi jari-jarinya itu adalah B atau jari-jarinya adalah di titik pusat tapi bagian B, bagian Y. Kalau dia sumbu Y, maka yang diperhatikan adalah jari-jarinya itu adalah A. Jadi itulah persamaan lingkaran yang memiliki kriteria bagian 1, yaitu ketika diketahui titik pusat A, B, lalu dia menyinggung sumbu-sumbu. Gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk latihan. Untuk latihan soal. Soalnya sama ya, tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusat min 3,1. Memiliki pusat min 3,1 menyinggung sumbu Y. Menyinggung sumbu Y. Itu ya, semoga bermanfaat. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.